Ednil Beats Production. Di ka hiniling, pero dumating, nadali mo agad ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira Saude, NIM 19.600.053. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi persamaan diferensial. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kita sebelum masuk ke materi, kita mengetahui dulu pengalaman belajar. Nah, untuk persamaan diferensial merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa prodi Tadris Matematika dengan bobot 3 SKS. Nah, secara umum mata kuliah persamaan diferensial ini berisi tentang pengantar atau pendahuluan di mana terdapat definisi, notasi PD, klasifikasi, orde dan derajat, persamaan diferensial dapat divisa, persamaan diferensial homogen dan non-homogen, PD eksak dan non-eksak, PD linear dan Bernoulli, PD orde N atau tingkat tinggi, homogen dan non-homogen, PD Cauchy-Euler dan Clairaut, serta sistem PD dan transformasi Laplace. Nah, untuk kedua, kita masuk ke pengantar persamaan diferensial. Nah, di mana yang pertama yaitu definisi serta bentuk umum persamaan diferensial. Nah, kita ketahui dulu persamaan diferensial merupakan persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri atau turunannya dalam berbagai orde, dan suatu persamaan yang memuat turunan dari suatu atau lebih fungsi sebarang, di mana terdapat variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas, di mana f x, y dy per dx dy. Nah, inilah bentuk persamaan umum diferensial. Nah, di mana x-nya ini variabel terikat dan y-nya variabel bebas. Kita misalkan untuk persamaan diferensial di mana dy per dx dikurang xy sama dengan e kuadrat. Nah, untuk dy-nya itu variabel terikat, sedangkan untuk dx-nya itu variabel bebas. Nah, kalau yang bukan persamaan diferensial itu seperti 5y kuadrat plus 5 sama dengan 1. Nah, untuk notasi penulisan persamaan diferensial itu terdapat beberapa. Yang pertama itu turunan pertama itu notasi f aksen x. Kita lihat pada tabel ini hingga turunan ke n-nya. Nah, untuk notasinya itu menyatakan hubungan antara variabel bebas x dan variabel terikat y dan variasi turunan-turunannya. Nah, persamaan linear ini dalam variabel bebas x serta variabel terikat y. Nah, untuk orde dan derajat persamaan diferensial kita ketahui dulu apa itu orde persamaan diferensial serta derajat atau pangkat atau tingkat persamaan diferensial. Nah, di mana orde persamaan diferensial itu merupakan turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial. Nah, sedangkan untuk derajat atau pangkat atau tingkat persamaan diferensial merupakan pangkat dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Kita misalkan persamaan diferensial linear. Kita lihat di sini perbedaannya. Nah, kita lihat di mana persamaan diferensialnya, perbedaan persamaan diferensial linear dan tak linearnya kita lihat di 2y-nya. Kan di sini kalau untuk persamaan diferensial itu tidak memuat pangkat. Nah, sedangkan untuk persamaan diferensial tak linear terdapat pangkat 2.
Nah, untuk klasifikasi persamaan diferensial, sebelum itu kita ketahui dulu macam-macam persamaan diferensial. Nah, di sini saya menjelaskan dua macam persamaan. Nah, untuk yang pertama persamaan diferensial biasa, di mana persamaan diferensial ini melibatkan hanya satu variabel bebas. Nah, sedangkan untuk persamaan diferensial parsial merupakan persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu variabel. Nah, di sini kita bisa melihat apa perbedaan dari PD biasa dan PD parsial. Nah, ini saya akan menunjukkan beberapa sub materi yang akan saya bahas. Nah, untuk yang pertama itu variabel dapat dipisah, di mana terdapat homogen dan non homogen. Dan yang kedua itu eksak dan non eksak. Yang ketiga itu linear dan Bernoulli. Yang keempat itu PD order n, di mana terdapat homogen dan non homogen. Yang kelima itu PD linear Cauchy-Euler. Yang keenam, karena sebenarnya ini urutannya 7 dulu, yaitu persamaan diferensial biasa, kemudian transformasi Laplace. Nah, untuk yang pertama kita membahas variabel dapat dipisah, di mana ada homogen dan non homogen. Nah, persamaan diferensial biasa kita akan membahas mengenai variabel terpisah, homogen dan non homogen. Nah, yang pertama kita membahas variabel terpisah. Nah, variabel terpisah adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara jabar dapat tereduksi ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol memuat secara tepat satu variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial ini, diferensial variabel tak terpisah adalah m x, y dx ditambah n x, y dx sama dengan 0. Nah, di mana mx itu adalah fungsi x, n, y-nya itu fungsi y. Nah, jika masing-masing suku tak nolnya dalam bentuk baku hanya memuat satu variabel, nah ini dapat diubah menjadi mx dx plus ny dy sama dengan 0. Jadi solusi umumnya yaitu y sama dengan fx. Nah, di mana persamaan ini disebut persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, dengan melakukan pengintegralan untuk setiap ruas persamaan mx dx dan ditambah n y dx sama dengan 0, kita peroleh solusi umum yaitu integral mx dx ditambah integral ny dy sama dengan c. Nah, di mana c-nya itu parameter atau konstanta. Nah, konsep variabel terpisah itu terdapat 4, yaitu yang pertama, ubahlah soal ke dalam bentuk umum. Yang kedua itu pisahkan unsur x dan y-nya, kemudian integralkan. Setelah diintegralkan, selesaikan secara sistematis hingga solusi umum y. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal variabel terpisah. Nah, di mana contoh soalnya itu dy per dx sama dengan 1 ditambah y per 2 ditambah x. Nah, di sini kita selesaikan di mana dy per dx sama dengan 1 plus y per 2 plus x. Nah, di mana ini dy kita kali silang, yaitu dy per 1 plus y dikurang dx per 2 plus x sama dengan 0. Nah, di mana kita integralkan, yaitu integral dy per 1 plus y dikurang integral dx per 2 ditambah x sama dengan integral 0. Di mana kita lihat di sini ln 1 ditambah y dikurang ln 2
plus X sama dengan ln C atau konstan. Nah, di mana ln 1 plus Y per 2 plus X sama dengan ln C. Sehingga kita peroleh 1 ditambah Y per 2 ditambah X sama dengan C. Sehingga 1 ditambah Y sama dengan C C kali 2 plus X. Dimana Y-nya itu sama dengan C 2 ditambah X dikurang 1. Nah, dari sini kita lihat solusi umum PD variabel terpisah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai homogen. Nah, di mana definisinya itu suatu persamaan diferensial yang dimana mx, y dx tambah nx, y dx sama dengan 0. Mengapa dikatakan homogen? Karena jika mx, y dan nx, y adalah homogen berderajat sama atau dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan mxy per nx, y, di mana definisinya itu suatu fungsi fx, y dikatakan homogen berderajat 0 jika f lambda x, lambda y sama dengan f x, y. Nah, untuk semua nilai positif dari lambda dengan lambda x dan lambda y dalam domain dari f, nah secara umum f x, y dikatakan homogen berderajat n jika terdapat lambda sedemikian hingga f lambda x, lambda y sama dengan lambda n f x, y. Nah, untuk definisi selanjutnya, jika fx, y homogen berderajat 0, maka persamaan dy per dx sama dengan fx, y dinamakan persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, selanjutnya di mana terdapat metode penyelesaian homogen. Nah, yang pertama itu gunakan substitusi Z sama dengan Y per X atau Z sama dengan X per Y. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu gunakan transformasi Y sama dengan UX jika DY sama dengan X, dimisalkan DU plus U DX atau X sama dengan UY jika dy sama dengan y dx dy tambah u du. Nah, yang kedua itu persamaan diferensial homogennya tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Selanjutnya, gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Kemudian gantilah u sama dengan y per x jika menggunakan transformasi y sama dengan ux dan u sama dengan x per y jika menggunakan transformasi x sama dengan uy untuk mendapatkan kembali variabel semula. Nah, kita lihat contoh soal persamaan diferensial ini. Nah, dari contoh soal persamaan diferensial homogen ini, yang pertama tentukan apakah persamaan diferensial y kuadrat dikurang x kuadrat dx ditambah yx dy sama dengan 0 itu homogen. Nah, kita lihat untuk yang pertama di mana y kuadrat minus x kuadrat dx itu termasuk mxy y. Nah, ditambah xy dy itu termasuk nx, y. Nah, ini kita langsung lihat penyelesaiannya di mana mx, y sama dengan y kuadrat mx, y. Nah, di mana m itu tx, ty sama dengan ty kuadrat dikurang tx kuadrat.
di mana T kuadrat Y kuadrat dikurang T kuadrat Y X kuadrat, di mana T kuadrat Y kuadrat minus X kuadrat, sehingga T kuadrat di M X Y itu berderajat 2. Kemudian kita selesaikan untuk N X, Y sama dengan XY, N TX, TY. Ini sama dengan penyelesaian yang di atas caranya, sehingga TX, TY, di mana kalau yang di atas tadi berkuadrat, kalau yang di bawah ini tidak, karena kita lihat dari soalnya. Nah, sehingga hasilnya itu T kuadrat sama dengan X, Y. Nah, ini juga berderajat 2. Karena berderajat sama, jadi PD persamaan diferensial ini termasuk homogen berderajat 2. Nah, selanjutnya non-homogen. Nah, di mana bentuk umumnya itu AX plus BY tambah C DX plus PX ditambah QY tambah R DY sama dengan 0. Di mana A, B, C, P, Q, R merupakan suatu konstanta. Nah, bentuk-bentuk penyelesaian non-homogen kita lihat dulu. Yang pertama itu A per P tidak sama dengan P per Q, B per Q, atau A Q kurang P, B Q, BP tidak sama dengan 0. Nah, tahap penyelesaiannya itu yang pertama tentukan himpunan penyelesaian X1 dan Y X1, Y1-nya dari sistem persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, PX tambah QY tambah Q sama dengan 0. Untuk yang kedua itu substitusikan X1, Y1 ke X sama dengan U ditambah X1 atau Y sama dengan V tambah Y1. Nah, kemudian tentukan X-nya itu sama dengan U ditambah X1 jika dan hanya jika kita misalkan dx per sama dengan du, dimana untuk y-nya itu v ditambah y1 jika dan hanya jika dy kita misalkan dy sama dengan dv. Kemudian kita substitusikan ke soal. Nah, kemudian selesaikan sesuai jenis PD yang terbentuk. Nah, untuk yang kedua itu jika AB per P sama dengan BQ tidak sama dengan CR atau AQ dikurang BP sama dengan 0. Nah, di mana tahap penyelesaiannya itu misalkan AX tambah BY sama dengan Z, yang kemudian lakukan AX tambah BY sama dengan Z atau ADX tambah BDY sama dengan DZ. Kemudian substitusikan ke soal. Selanjutnya selesaikan sesuai jenis PD yang terbentuk. Nah, untuk C di mana A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, tahap penyelesaiannya itu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, di mana M-nya ini bernilai konstanta. Kita misalkan AX tambah BY tambah C itu sama dengan M dikali PX tambah QY tambah R. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya di mana X dikurang 2Y dikurang 5 dx ditambah 2X kurang 4Y kurang 4 dy sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu minus 5, sedangkan P-nya ini 2. B-nya ini minus 2. Jadi untuk B-nya itu minus 2.
Nah, selanjutnya Q-nya itu minus 4, R-nya itu minus 4. Nah, kemudian A dikali 4 dikurang minus 2 kali 2 sama dengan 0. Di mana X dikurang 2Y sehingga dx dikurang 2dy sama dengan dz. Nah, kita selesaikan. Z dikurang 5 dikali dy plus 2dy ditambah 2z dikurang 4. Di mana 5 minus z minus 5 dz ditambah 4z dikurang 14 dy sama dengan 0. Sehingga z dikurang 5 dz tambah 4z dikurang 14 dy sama dengan 0. Kita masing-masing bagi dengan 4z dikurang 14. Nah, sehingga z dikurang 5 per 4 z dikurang 14 ditambah dy sama dengan 0. Nah, kita integralkan sehingga integral z dikurang 5 per 4z dikurang 14 dz ditambah integral dy sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. 14 integral 1 ditambah minus 3 per 2 per z dikurang 7 per 2 dz ditambah y sama dengan konstanta atau c. Nah, dimana seperempat z dikurang 3 per 2 ln z dikurang 7 per 2. Nah, dimana 2x minus 3 ln z dikurang 2y dikurang 7 per 2 ditambah 4y sama dengan konstanta atau c. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas mengenai eksak dan non-eksak. Nah, di mana yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisi persamaan diferensial eksak. Nah, di mana persamaan diferensial eksak ini merupakan salah satu jenis persamaan diferensial biasa. Nah, kita lihat definisinya. Persamaan mx, y dx ditambah n x, y dx sama dengan 0 ini disebut dengan diferensial eksak. Nah, pada domain D, jika ada fungsi f dari dua variabel x, y, maka sedemikian hingga ketentuan tersebut sama dengan jumlah df x, y. Untuk semua x, y elemen D sesuai dengan definisi dengan persamaan mx, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Kita peroleh mx, y sama dengan a dot f xy per dot x di mana untuk n-nya itu nx, y sama dengan do f x, y per do y. Nah, untuk persamaan diferensial mx, y dx tambah n nx, y dy sama dengan 0 disebut eksak jika am per del dot m per dot y sama dengan dot n per do x. Nah, langkah-langkah penyelesaian pada persamaan eksak itu kita lihat jika persamaan diferensial eksak adalah eksak, maka penyelesaiannya kita peroleh dengan metode berikut ini. Untuk yang pertama, tentukan persamaan diferensial x, y dy tambah n x, y dy sama dengan 0. Ini disebut dengan eksak dengan menguji do m per do y sama dengan do n per do x dengan do f per do x sama dengan m dan do f per do y sama dengan n.
Nah, untuk yang kedua itu dengan penyelesaian f x, y melalui persamaan do f per do x sama dengan m yang diintegralkan terhadap x, sehingga menjadi fx, y integral mx, y dx ditambah cy, sehingga sama dengan gx, y untuk persamaan pertama. Nah, di mana y-nya itu dapat ditentukan dengan menurunkan kembali persamaan yang pertama tadi terhadap y, atau do f per do y sama dengan n, sehingga c menjadi c aksen y untuk persamaan kedua. Nah, ini kita lihat dengan cara yang sama, penyelesaian fx, y melalui persamaan do f per do y sama dengan n yang diintegralkan terhadap y, sehingga menjadi fx, y sama dengan integral nx, y dy ditambah cx sama dengan gx, y untuk persamaan ketiga. Nah, di mana cx-nya ini dapat ditentukan dengan cara menurunkan kembali persamaan ketiga tadi terhadap x, atau do f per do x sama dengan m, sehingga c aksen x untuk yang persamaan keempat. Nah, penyelesaian dari langkah-langkah pertama dan ketiga itu fx, y sama dengan gx, y ditambah cy ditambah c sama dengan 0, dan fx, y sama dengan gx, y ditambah cx ditambah c sama dengan 0. Nah, contohnya itu yang pertama 2x ditambah 3y dx tambah 3x tambah dy tambah 4y dy sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu persamaan umumnya, di mana do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, untuk m-nya itu x, y sama dengan 2x, ini tadi. Ini kita lihat yang bagian ini. Nah, itu untuk mx, y-nya. Nah, di mana kita masukkan nilainya do 2x tambah 3y per do y sama dengan 0 tambah 3 sehingga 3. Dan nx-nya itu untuk ini di mana 3x ditambah 4y, di mana kita masukkan nilai n-nya itu do 3x tambah 4y per do x sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, kita lihat persamaan umumnya, do m per do y sama dengan do n per do y. Nah, di mana fx, y-nya itu kita integralkan, integral mx, y dx ditambah cy, sehingga fx, y sama dengan integral 2x tambah 3y dx tambah cy, di mana fx, y-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah cy, sehingga do f per do y sama dengan nx, y, sehingga do x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah cy sama dengan do y sama dengan per do y sama dengan 3x, di mana do f per do y sama dengan nx, y, sehingga hasilnya 0 ditambah 3x ditambah cy per c aksen y sama dengan 3x ditambah 4y, sehingga c aksen y itu sama dengan 4y.
Nah, selanjutnya untuk DC per DY-nya itu 4Y, DC sama dengan 4Y DY. Nah, integral DC sama dengan integral 4Y DY. Nah, selanjutnya C-nya itu 4 per 1 tambah 1 Y 1 tambah pangkat 1 tambah 1 ditambah C, sehingga C-nya itu sama dengan 2 Y pangkat 2 ditambah C. Nah, selanjutnya fx-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah c, dimana fx-nya y-nya itu integral n x, y dy tambah cx, sehingga x, y integral 3x tambah 4y dy tambah cx, dimana fx, y-nya itu 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah cx. Kemudian AF do F per do X sama dengan mx, y, dimana do 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah cx per do X sama dengan 3y ditambah c aksen x. Kemudian kita selesaikan sehingga 3y ditambah 0 ditambah c aksen x sama dengan 2x tambah 3y, dimana c aksen x-nya itu 2x. Kemudian kita selesaikan dc per dx sama dengan 2x. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai y-nya, sekarang nilai x-nya. Sehingga dc sama dengan 2x dx. Sehingga integral dc sama dengan integral 2x dx. Kemudian c sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, persamaan umumnya itu f x, y sama dengan 3xy ditambah 2y kuadrat tambah x kuadrat tambah c. Nah, untuk yang kedua ini persamaan diferensial non eksak, dimana persamaan diferensial non eksak ini merupakan suatu persamaan diferensial tingkat 1 yang berbentuk mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, untuk memenuhi syarat, kita lihat beberapa syaratnya itu do m per x, y per do y tidak sama dengan do n x, y per do x. Nah, persamaan diferensial non eksak dapat diselesaikan dengan cara mencari faktor integral dari persamaan tersebut. Nah, ditentukan faktor integralnya terlebih dahulu, kemudian maka persamaan diferensialnya tidak eksak tersebut menjadi persamaan diferensial eksak. Kemudian faktor integral persamaan diferensial eksak dapat dinyatakan dengan u x, y. Kemudian setelah diketahui faktor integralnya, maka persamaan diferensial non eksak dapat ditulis dalam bentuk nu xy, x, y mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, di mana nu x, y mx, y tambah u x y nx, y dy sama dengan 0 itu merupakan persamaan diferensial eksak. Sedangkan untuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 itu merupakan tingkat persamaan diferensial tingkat 1, dengan mx, y
sama dengan nu x, y, mx, y, dan nx, y sama dengan nu x, y, nx, y. Sehingga kita peroleh persamaan yang merupakan persamaan diferensial tingkat 1 berupa persamaan diferensial eksak yang memenuhi sifat do m x, y per do y sama dengan do n x, y per do x. Nah, di mana kita lihat contohnya, soalnya itu y x, x, y x tambah y ditambah 1 dx ditambah x kali x plus 3y plus 2 dy sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dulu persamaan umumnya, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x, di mana m-nya itu x y plus y kuadrat ditambah 1 ditambah y. Kemudian do x y ditambah y kuadrat ditambah y per do y sama dengan x plus 2y plus 1, di mana n untuk n-nya itu x dikali x plus 3y plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3xy ditambah 2x. Kemudian integral x kuadrat tambah 3y tambah 2x per do x sama dengan 2x plus 3y plus 2. Nah, kan persamaan umumnya tadi itu untuk non eksak itu di mana do m per do y tidak sama dengan do n per do x, sehingga x plus 2y plus 1 tidak sama dengan 2x plus 3y plus 2. Kemudian seper m dikali do m per do y dikurang do n per do y per do x sama dengan minus x plus y plus 1 per y dikali x plus y plus 1 sama dengan minus seper y. Kemudian ln integral min seper y dy sama dengan eksponen ln y sama dengan y, di mana y kuadrat dikali x plus y plus 1 dx ditambah xy dikali x plus 3y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, di mana do m per do y sama dengan do n per do x, untuk do m per do y dx ditambah do n per do x dy sama dengan 0. Untuk do m per do y sama dengan y kuadrat plus y kuadrat dikali x plus y plus 1, sehingga x y kuadrat ditambah y pangkat 3 ditambah y kuadrat. Nah, di mana fx itu fx, y-nya itu sama dengan integral x y kuadrat ditambah y pangkat 3 ditambah y kuadrat dx plus gy sama dengan 1/2 x kuadrat y dikali y kuadrat ditambah xy kubik ditambah xy kuadrat ditambah gy, sehingga do f per do y nya itu sama dengan x kuadrat dikali y tambah 3xy kuadrat tambah 2xy ditambah g aksen y, sehingga itu kita kembali dengan nx, y. Kemudian x kuadrat ditambah y x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat ditambah 2xy ditambah g aksen y sama dengan xy dikali x plus 3y plus 2.
Kemudian X kuadrat Y ditambah 3X Y kuadrat ditambah 2 XY ditambah G aksen Y, di mana X kuadrat Y ditambah 3X Y kuadrat ditambah 2 XY, di mana G aksen Y-nya itu sama dengan 0. Nah, DG per DY sama dengan 0. Kita kembali ke untuk G aksennya, di mana GY-nya itu sama dengan 0 DY. Untuk integral DG sama dengan integral 0 DY. G itu konstanta, di mana Fx, Y itu 1/2X kuadrat Y kuadrat ditambah X Y kubik ditambah X Y kuadrat ditambah C. Nah, selanjutnya itu untuk pembahasan ketiga, di mana terdapat linear dan Bernoulli. Nah, di sini kita lihat definisi persamaan linear. Nah, di mana persamaan diferensial merupakan persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, di mana yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Nah, persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Nah, persamaan diferensial ini muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi, bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu dimodelkan oleh fungsi matematika, dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan, diketahui dan atau dipostulatkan. Nah, untuk persamaan umum linear, di mana dy per dx ditambah y px sama dengan qx, dengan syarat integral eksponen integral px dx. Nah, untuk solusi umumnya, di mana y eksponen integral px dx sama dengan integral x eksponen integral px dx, di mana dx plus c. Nah, suatu persamaan diferensial biasa orde 1 dikatakan linear jika persamaan diferensial biasa tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah y px sama dengan qx, atau y aksen ditambah py sama dengan q, dengan p dan q-nya ini merupakan fungsi dalam x. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan serta kesamaan dari cara menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan metode Lagrange dan Bernoulli. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas Lagrange, di mana bentuk umumnya itu a do y per do x tambah px kali y sama dengan do x. Nah, untuk solusi umumnya y integral qx dikali eksponen integral px dy dx dikali dx plus c dikali eksponen minus integral px dx. Nah, kita lihat konsep penyelesaiannya dari metode Lagrange itu, yang pertama tentukan nilai px-nya, kemudian tentukan nilai qx-nya. Nah, setelah sudah ditentukan nilai p dan q-nya, kita masukkan nilainya itu untuk px kali qx, nah, ke dalam bentuk solusi umum metode Lagrange. Nah, untuk yang kedua itu persamaan diferensial linear metode ini Bernoulli, maaf salah ketik, ini Bernoulli. Nah,
di mana bentuk umumnya itu do Y per do X ditambah PX dikali Y sama dengan QX. Nah, untuk solusi umumnya itu Y sama dengan 1 per SX integral QX kali SX dx ditambah D per SX. Nah, untuk penyelesaian konsepnya ini, untuk konsep penyelesaiannya metode Bernoulli, yang pertama itu kita tentukan nilai PX-nya, kemudian tentukan nilai SX-nya, kemudian tentukan nilai QX-nya, sehingga kita masukkan nilai PX dikali SX dikali QX ke bentuk solusi umum metode Bernoulli. Nah, untuk contoh soalnya kita akan membahas dua-duanya. Yang pertama itu kita membahas dengan metode Lagrange, di mana soalnya itu solusi umum dari dy per dx minus 2 per x plus 1 y sama dengan x plus 1 kubik. Nah, di mana dy per dx minus 2 per x plus 1 y sama dengan x plus 1 kubik, di mana px-nya itu sama dengan minus 2 per x plus 1. Nah, di mana a-nya itu integral minus 2 per x plus 1 dx sama dengan minus 2 ln x plus 1 sama dengan ln x plus 1 minus pangkat minus 2. Untuk Q-nya itu, QX-nya itu sama dengan X plus 1 kubik, di mana Y-nya itu sama dengan E minus A integral QX eksponen A dx plus C, di mana Y-nya itu eksponen minus ln X plus 1 pangkat minus 2 integral X plus 1 pangkat 3 eksponen ln X plus 1 pangkat minus 2 dx plus C. Nah, kemudian Y-nya itu X plus 1 pangkat 2 dikali integral X plus 1 pangkat 3 dikali X plus 1 pangkat minus 2 dx plus C. Sehingga X plus 1 pangkat 2 integral X plus 1 dx tambah C. Sehingga Y-nya itu X plus 1 pangkat 2 dikali 1 per X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Sehingga hasilnya itu merupakan persamaan umum untuk penyelesaian metode Lagrange. Nah, untuk yang kedua itu metode Bernoulli. Nah, untuk solusi umum dari soal metode Bernoulli ini, di mana dy per dx dikurangi y per x sama dengan x. Nah, penyelesaiannya itu do y per do x plus px plus dikali y sama dengan qx, di mana px-nya itu sama dengan minus 1 per x. Dan untuk SX-nya itu kita cari terlebih dahulu, di mana eksponen integral PX dx sama dengan eksponen integral 1 per X dx. Sehingga eksponen minus ln X sama dengan eksponen ln X minus 1 pangkat minus 1. Sehingga X minus pangkat minus 1 sama dengan 1 per X. Dan untuk QX-nya itu sama dengan X, di mana Y itu sama dengan 1 per SX integral QX dikali SX dx plus D per SX. Y sama dengan 1 per 1 per X integral X kali 1 per X dx tambah D per 1 per X. Kemudian
X integral dx plus dx. Sehingga Y sama dengan X kuadrat tambah dx untuk solusi umumnya. Nah, yang kedua itu kita membahas mengenai persamaan diferensial Bernoulli. Nah, di mana definisinya itu sebuah persamaan diferensial order 1 yang dinyatakan dalam bentuk dy per dx plus p x y ditambah qx y pangkat a, dengan a itu bilangan nyata atau a tidak sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 1, maka persamaan diferensial yang dikenal ini dengan nama persamaan diferensial Bernoulli. Nah, solusinya itu yang pertama mereduksi ke persamaan diferensial linier, kemudian mensubstitusikan y1 minus y pangkat 1 minus a sama dengan z. Nah, untuk yang keempat kita akan membahas mengenai persamaan diferensial order n atau order tingkat tinggi di mana terdapat homogen dan non homogen. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan diferensial koefisien konstan homogen. Nah, di mana persamaan diferensial order tingkat n ini dengan koefisien konstan adalah persamaan diferensial yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk dari persamaan tersebut. Kemudian koefisien-koefisiennya ini an hingga a1 a0 itu adalah konstan, dengan an-nya itu tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan notasi operator diferensial, kita lihat ini d sama dengan d per dx, dy per dx sama dengan y aksen, dan d turunan kedua y kita lihat hingga d turunan ke n sama dengan d turunan y n per dx n pangkat n sama dengan y pangkat n. Kemudian persamaannya itu dapat ditulis seperti ini. Nah, dengan mensubstitusikan y sama dengan eksponen lambda x y dan y aksen itu sama dengan lambda lambda x hingga y pangkat n sama dengan lambda n eksponen y lambda x. Nah, diperoleh persamaan karakteristiknya itu an lambda pangkat n tambah an minus 1 lambda pangkat n minus 1 ditambah hingga a2 y lambda 2 ditambah a1 lambda ditambah a0 sama dengan 0, atau an d pangkat n tambah n minus 1 d pangkat n minus 1 tambah hingga a2 d pangkat 2 tambah a1 d tambah a0 sama dengan 0. Nah, kita lihat untuk persamaan order n itu memiliki beberapa kasus atau cara-cara mencari penyelesaiannya nanti setelah kita mengetahui persamaan karakteristiknya. Nah, untuk akar-akar real yang berbeda, di mana bila semua akar-akar realnya berbeda tidak berulang, yaitu D1 sama dengan lambda 1, D2 sama dengan lambda 2, hingga
dn sama dengan lambda n. Maka solusi PD-nya itu Y sama dengan C1E lambda 1X pangkat lambda 1X tambah C2 eksponen pangkat lambda 2X tambah hingga Cn lambda nx pangkat lambda nx. Nah, untuk kasus yang kedua itu di mana akar realnya sama, kita bisa perhatikan di sini untuk akar-akarnya berbeda. Di sini kita lihat perbedaannya. Nah, begitu pula dengan yang ini, akar-akar kompleks konjuksinya yang menggunakan sin konstan. Nah, ini untuk yang berulang. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di mana di sini terdapat Y ke Y pangkat 5 minus 3Y pangkat 4 tambah 3Y triple aksen dikurang Y double aksen sama dengan 0. Nah, sebelum itu kita cari terlebih dahulu persamaan karakteristiknya dengan kalau saya ini menggunakan metode sintesis, di mana persamaan karakteristiknya itu lambda pangkat 5 dikurang 3 lambda pangkat 4 ditambah 3 lambda pangkat 3 dikurang lambda pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya, di mana lambda pangkat 2 dikali lambda pangkat 3 tambah 1 dikurang 1 dikurang 3 lambda pangkat 4 ditambah 3 lambda pangkat 3 sama dengan 0. Ini sepertinya kemudian lambda pangkat 2 dikali lambda pangkat 3 sama dikurang 1 dikurang 3 lambda pangkat 3 dikali lambda kurang 1 sama dengan 0, di mana lambda pangkat 2 dikali lambda pangkat 1 dikali lambda pangkat 2 ditambah lambda ditambah 1 sama dikurang 3 lambda pangkat 3 dikali lambda dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan lambda pangkat 2 dikurang lambda dikali lambda kurang 1 dikali lambda pangkat 2 ditambah lambda ditambah 1 dikurang 3 lambda sama dengan 0. Nah, untuk kemudian lambda pangkat 2 sama dengan lambda pangkat 2 dikali lambda minus 1, kita selesaikan yang tadi, yang ini sehingga lambda pangkat 2 minus 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, kemudian lambda pangkat 2 dikali lambda minus 1 dikali lambda minus 1 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk lambda pangkat 2 dikali lambda pangkat 1 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan akar-akar persamaannya, yaitu untuk Y1-nya itu 0, Y2-nya itu 0, Y3-nya itu 1, Y4-nya itu 1, Y5-nya 1. Kemudian kita tentukan solusi persamaan diferensialnya dengan menggunakan ini akar dari persamaan diferensial order n
yang homogen. Nah, kemudian kita dapatkan Y sama dengan C1 E 0x pangkat 0x ditambah C2 E 0 pangkat 0x ditambah C hingga C5 X pangkat 2 E X. Nah, ini merupakan contoh dengan metode Horner. Nah, kemudian kita selanjutnya melangkah ke persamaan diferensial orde n koefisien konstan non homogen. Nah, di mana persamaan diferensial orde tinggi non homogen ini dengan koefisien tentu, yaitu dengan persamaan seperti ini. Nah, kemudian untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yaitu Y sama dengan YH plus YP. Nah, di mana YH sama dengan C1 E lambda 1X pangkat lambda 1X tambah C2 E pangkat lambda 2X hingga Cn Yn. Nah, jadi YH-nya itu penyelesaian persamaan homogen. Sedangkan untuk YP-nya itu penyelesaian khusus yang berkaitan dengan fungsi Rx. Nah, jika Rx-nya itu 0, berarti persamaan diferensial tersebut homogen. Akan tetapi jika Rx-nya itu tidak sama dengan 0, berarti persamaan diferensial itu termasuk dalam non homogen. Nah, di sini terdapat 4 macam cara, yaitu untuk menentukan solusi YP. Nah, yang pertama itu metode variasi parameter. Yang kedua itu metode koefisien tak tentu. Selanjutnya itu metode inverse operator dengan cara integrasi atau maupun dengan metode singkat. Nah, yang selanjutnya itu metode transformasi Laplace. Nah, ini terkait dengan masalah batas. Tapi saya akan menjelaskan hanya 2, yaitu dengan metode koefisien tak tentu dan metode inverse operator dengan cara integrasi maupun dengan metode singkat. Nah, untuk metode koefisien tak tentu terdapat 3 aturan. Yang pertama, aturan dasar. Bila Rx pada kolom pertama bukan solusi YH, pilihan YP dan Y sesuai pada kolom kedua. Dan koefisien-koefisien tak tentunya diperoleh dengan mensubstitusikan YP dan turunan-turunannya ke dalam persamaan diferensial semua. Nah, untuk yang kedua yaitu bila mana YP yang telah terpilih pada langkah pertama aturan dasar merupakan penyelesaian umum dari YH. Nah, kemudian kalikan YP yang semula terpilih dengan X atau X kuadrat dan konstanta koefisien tak tentunya itu diperoleh dengan cara seperti pada langkah pertama. Nah, untuk aturan ketiga, bila mana Rx-nya itu merupakan penjumlahan dari berbagai fungsi pada kolom pertama, pilihlah YP yang merupakan jumlahan fungsi-fungsi yang sesuai pada kolom kedua tabel dan konstanta koefisien tak tentunya diperoleh dengan cara seperti langkah pertama. Nah, metode koefisien tak tentu ini untuk menentukan cara YP tergantung pada Rx-nya. Nah, untuk yang pertama ini kita menggunakan eksponen. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan metode konstanta. Nah, ini yang ketiga trigonometri. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menentukan YP-nya itu yang pertama itu kita tentukan dulu penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya. Nah, yang kedua itu selidiki apakah Rx-nya itu merupakan penyelesaian dari YH jika tidak digunakan aturan pertama. Dan jika Rx merupakan penyelesaian umum bagi YH, gunakan aturan
kedua. Nah, untuk yang ketiga itu tentukanlah konstanta-konstanta dari YP yang memenuhi kondisi-kondisi tersebut. Nah, kita akan membahas yang pertama, metode inverse operator atau dengan cara integral maupun metode singkat. Nah, untuk metode inverse operator di mana persamaan diferensial linear order tinggi dan homogen dengan koefisien konstan adalah ini seperti ini. AN D E pangkat N tambah hingga A1D ditambah A0 Y sama dengan Rx. Nah, ini sehingga kita misalkan L D-nya itu DY sama dengan Rx. Nah, penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas itu Y sama dengan YH tambah YP. Nah, dengan menggunakan metode inverse operator solusi YP diberikan oleh YP sama dengan 1 per LD Rx. Nah, terdapat dua kasus untuk ini. Yang pertama kasusnya N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 itu penyelesaian khusus persamaan diferensialnya itu D minus lambda Y sama dengan Rx. Nah, diberikan YP sama dengan 1 per D minus Y minus lambda Rx sama dengan integral pangkat lambda X integral eksponen pangkat lambda X integral pangkat minus X minus lambda X Rx dx. Nah, untuk kasus kedua itu di mana N-nya itu sama dengan 2, di mana khusus penyelesaian khusus persamaan diferensialnya itu D minus lambda 2 dikali D kurang lambda 1 Y sama dengan Rx. Nah, kita dapat lihat diperolehnya. Nah, ini bentuk diperolehnya. Kemudian kita menggunakan inverse operator yang secara khusus dari persamaan diferensial berbentuk seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk itu tadi yang untuk yang pertama kita menggunakan integral secara integral. Nah, yang kedua ini kita menggunakan metode singkatnya, yaitu metode singkat inverse operator. Nah, ya, terdapat 4 rumus di sini. Kita bisa lihat untuk yang pertama, jika Rx-nya itu sama dengan A pangkat X dan L-nya itu LA-nya itu tidak sama dengan 0, sehingga YP-nya itu sama dengan 1/LA kali E pangkat AX. Nah, untuk yang kedua, X-nya itu Rx-nya sama dengan pangkat AX dan LA-nya itu sama dengan 0 dan L aksennya A-nya itu tidak sama dengan 0, sehingga hasilnya itu YP-nya itu X 1 per L aksen A kali E pangkat AX. Nah, ini untuk yang kedua. Kita bisa lihat, perhatikan ininya, ini dan ini. Ketika dia di sini double aksen, berarti di sini pangkat 2. Nah, di sini nah kita perhatikan ini,
Di sini pangkat M, berarti di sini juga M. Nah untuk ini, untuk yang ketiga itu menggunakan sin konstan. Nah, begitu juga dengan yang keduanya, kita perhatikan ininya, ini. Nah, ini di sini tidak, di sini sama dengan 0, di sini tidak sama dengan 0. Nah, ini untuk yang ketiga, yang B-nya. Di sini pangkat L-nya itu minus B pangkat 2. Nah, kita selesaikannya, YP-nya itu seperti ini. Nah, begitupun dengan rumus yang keempat. Nah, perhatikan di sini, ini. Kemudian dia sesuaikan dengan yang ini, YP-nya. Nah, contoh soalnya yaitu Y kuadrat Y aksen dikurang 5Y dimana contoh soalnya itu Y double aksen dikurang Y 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan eksponen 3 pangkat 3 ya, T. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya itu kita tentukan YH-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menentukan YH-nya, kemudian kita tentukan YP-nya. Nah, ini kita sudah mengetahui tadi YH-nya, kemudian YP-nya itu Y double aksen minus 5Y aksen plus 4Y sama dengan 3Y. Nah, ini untuk YH, ini untuk YH, dan ini untuk YP. Nah, kemudian kita selesaikan YP-nya itu E3T. Nah, dimana kan ini eksponen. Jadi kita lihat K kali E3T. Nah, kita turunkan sehingga YP aksen 3K kali E3T. Nah, begitu juga dengan double aksen sehingga 9K dikali 3T. Nah, kemudian dari soal tersebut kita lihat Y double aksennya itu nilainya 9K kali T. Nah, kita lihat, kita masukkan nilai Y double aksen dikurang Y 5Y aksen tambah 4Y sama dengan 3T. Nah, ini caranya. Kemudian kita selesaikan sehingga 9K dikurang 15K ditambah 4K pangkat 3T sama dengan E3T. Nah, kemudian kita selesaikan sehingga minus 2K kali E3T sama dengan E3T. Nah, ini habis, tinggal satu-satu. Jadi minus 2K sama dengan 1. K-nya itu sama dengan 1/2. Nah, untuk YP-nya itu berarti minus 1/2 E3T. Dimana solusi umumnya dari persamaan diferensial non homogen yaitu Y sama dengan YH plus YP. Nah, dimana Y-nya sama dengan C1E 4T tambah C2ET tambah minus 1/2 E3T. Nah, ini untuk solusi umum dari persamaan diferensial non homogen. Nah, selanjutnya yang kelima itu persamaan diferensial linear Euler dan Cauchy-Euler. Nah, yang pertama kita bahas itu mengenai pengertian bentuk umum Euler.
di mana persamaan Euler-Cauchy ini merupakan salah satu bentuk spesial dari persamaan diferensial biasa linear orde n yang memiliki koefisien variabel, di mana kita lihat AX X kuadrat X pangkat N D ini kita lihat persamaannya. Nah, jika Rx-nya itu sama dengan 0 berarti disebut homogen. Akan tetapi jika Rx-nya itu tidak sama dengan 0 berarti non homogen. Nah, cara menentukan solusi persamaan Euler-Cauchy ini yaitu dengan menggunakan teorema. Yang pertama teori transformasi X sama dengan ET-nya mereduksi persamaan Cauchy-Euler ini AX X pangkat N D turunan N Y terhadap X turunan NX plus A1 X N-1 dikali D N-1 Y per DX N-1 hingga AN-1 X DY per DX plus A0 Y sama dengan RX. Nah, di mana ini menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Nah, ini untuk tabel reduksi jika X-nya itu sama dengan ET. Nah, bentuk awalnya itu X DY per DX. Nah, hasil reduksinya itu X DY per DT. Nah, hasil reduksi jika dimisalkan D-nya itu sama dengan D per DT, itu berarti DY. Hingga X pangkat N DNY D pangkat NY per DXN hingga hasil reduksinya itu D sama dengan D-1 kali D-2 D-3 hingga D di Dn di minus N-1 Y. Nah, contohnya itu persamaan Cauchy homogennya itu tentukan solusi dari X kuadrat D kuadrat Y turunan kedua ya Y terhadap turunan kedua X dikurang 3X DY per turunan pertama Y terhadap turunan pertama X tambah 3Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama transformasi X ET-nya mereduksi XK DK per Y per DXK. Nah, di mana X kuadrat D turunan kedua Y terhadap turunan kedua X sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat dikurang DY per DT. Nah, X DY per DT sama dengan DY per DT. Nah, yang kedua itu substitusikan hasil reduksi ke soal. Nah, di mana D kuadrat Y per DT kuadrat dikurang DY per DT dikurang 3 DY per DT ditambah 3Y sama dengan 0. Di mana D kuadrat Y per DT kuadrat dikurang 4 DY per DT plus 3Y sama dengan 0. Ini merupakan orde N, orde kedua homogen koefisien konstan. Nah, selanjutnya mencari persamaan karakteristiknya, di mana lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari untuk menyelesaikannya hingga lambda minus 1 dikali lambda minus 3 sama dengan 0. Untuk lambda satunya itu sama dengan 1 dan lambda 2-nya itu 3. Nah, selanjutnya menentukan solusi umumnya sehingga Y sama dengan
C1E pangkat lambda 1T tambah C2E lambda 2T. Sehingga Y-nya itu sama dengan C1E pangkat 1T tambah C2E pangkat 3T. Nah, kemudian substitusi ke solusi umum T sama dengan ln X, dimana Y sama dengan C1E 1 ln T tambah C2E 3 ln T, sehingga Y-nya itu sama dengan C1X plus C2X kuadrat. Nah, jadi solusi umum dari soal di atas yaitu Y sama dengan C1X plus C2X pangkat 3. Nah, kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial Clairaut. Nah, di mana PD Clairaut ini merupakan persamaan diferensial linear tingkat 1, di mana Y sama dengan X dy per dx tambah F dy per dx, di mana F-nya ini posisi sembarang. Kita misalkan P dy per dx itu di mana Y-nya itu sama dengan XP plus FP. Nah, cara mencari solusi persamaan diferensial Cauchy-Euler ini di mana Y sama dengan XP tambah FP, di mana dy per dx-nya itu sama dengan dxp per dy tambah dfp per dx. Nah, kemudian dy-nya itu sama dengan x dp per dx plus p dx per dx tambah df p per dp dikali dp per dx, di mana p sama dengan p plus x dp per dx tambah f aksen p dp per dx. Nah, sama dengan 0, p-nya 0, sama dengan x plus f aksen p dp dx. Nah, untuk solusi umumnya itu dp per dx itu sama dengan 0, sehingga integral dp sama dengan integral 0 dx. P sama dengan c, di mana y sama dengan xc plus fc. Nah, untuk 0-nya itu sama dengan x plus f aksen p dp per dx. Nah, solusi singularnya itu x plus f aksen p sama dengan 0. Nilai di mana nilai P dan substitusikan ke persamaan awal. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam yaitu transformasi Laplace. Ini seharusnya pembahasan terakhir, tapi saya masukkan ke pembahasan ini karena saya urutkan menurut kelompok. Nah, di mana definisi transformasi Laplace itu di mana transformasi Laplace Fs dari suatu fungsi ft untuk t lebih besar 0 adalah Laplace ft sama dengan fs integral 0 hingga tak hingga ft pangkat minus st dt. Nah, secara umum transformasi Laplace ini digunakan untuk mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi. Transformasi Laplace ini disimbolkan dengan ft, di mana L adalah operator. Nah, ft sama dengan fs, lgt sama dengan gs, dan lyt sama dengan ys. Nah, ini kita lihat. Nah,
Kemudian setelah kita mengetahui ini, kemudian kita harus ketahui metode penyelesaian transformasi Laplace. Nah, yang pertama itu persamaan diferensial yang berada dalam kawasan T ditransformasikan ke kawasan S dengan transformasi Laplace. Nah, kedua itu persamaan yang diperoleh dalam kawasan tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel yang merupakan operator Laplace. Nah, yang ketiga itu penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasikan ditransfer balikan ke kawasan T. Nah, selanjutnya hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan T. Nah, ini merupakan tabel dasar transformasi Laplace. Nah, di mana fungsi ft-nya itu kita lihat di sini. Kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat transformasi Laplace di mana terdapat bentuk konstan, bentuk fungsi eksponen, trigonometri. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan pembuktian dari Laplace. Nah, ini untuk pembuktian pertama itu Ft sama dengan 1 per S, S-nya itu lebih besar dari 0, dan ini untuk yang pembuktian kedua itu Ft sama dengan T, dimana 1 per S kuadrat, dimana S-nya itu lebih besar dari 0. Nah, ini. Nah, kemudian untuk contohnya itu tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan 2. Nah, dimana kita substitusikan 2 pada rumus integral. Nah, kemudian substitusikan batas integralnya, kemudian hasil transformasi Laplace-nya. Nah, ini untuk yang terakhir yaitu metode kelompok terakhir, yaitu sistem persamaan diferensial biasa. Nah, di mana persamaan diferensial biasa membahas hanya pada suatu sistem dengan banyaknya persamaan adalah sama dengan banyaknya peubah tak bebas dari fungsi yang tak diketahui. Nah, sistem persamaan diferensial adalah kumpulan beberapa persamaan diferensial jika x aksen sama dengan dx per dt untuk menyatakan turunan pertama x terhadap t, maka nah ini terdapat turunan pertama x1, x2, x3, hingga xn-nya. Nah, kita dapat lihat ini. Nah, kemudian sistem pada persamaan tersebut dapat dituliskan seperti ini. Nah, kita lihat ini untuk tingkat 2 punya 2 konstanta solusi. Ini karena dia cuma 2 konstantanya, dan ini untuk 3. Kita bisa lihat kemudian ini contohnya masalahnya dx per dt sama dengan 4x minus 5y, x-nya sama dengan 0, x0 nya itu sama dengan 8. Untuk dy per dt-nya itu sama dengan 2x minus 3y, d0-nya itu sama dengan 5. Nah, kita lihat misalkan ut-nya itu xt per xt, yt, a-nya itu 4, 2, 5 minus 5,
minus 3, U-nya itu 8 sama 5. Nah, maka SPDP-nya itu di atas dapat ditulis DU per DT sama dengan AU, dan U-nya itu U0-nya itu 8, 5. Misalkan solusi dari DU per DT-nya itu AU, maka UT-nya itu lambda T C, di mana C-nya itu C1, C2. Nah, selanjutnya jika diuraikan solusi tersebut menjadi XT per YT sama dengan lambda T C1 C2, sehingga XT-nya itu sama dengan lambda T C1 YT sama dengan lambda T C2. Nah, jika UT-nya itu jika UT-nya itu sama dengan pangkat lambda TC diturunkan terhadap T, kita peroleh DU sama dengan DU per DT itu sama dengan lambda pangkat lambda TC, atau DU per DT sama dengan lambda U. Nah, karena DU per DT itu sama dengan AU dan DU per DT itu sama dengan lambda U, maka haruslah AU sama dengan lambda U dan pangkat lambda TC sama dengan lambda pangkat lambda TC, di mana AC-nya itu sama dengan lambda C. Nah, sebelumnya diperoleh AC itu sama dengan lambda C, sehingga AC dikurang lambda C sama dengan 0, hingga A dikurang lambda I sama dengan kali C sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat A-nya itu matriks N kali N, sedangkan lambda ini nilai eigen, nilai berskalar, dan ini matriks identitas, sedangkan C-nya itu vektor eigen. Nah, di sini jika A itu kita lihat untuk yang kedua, yang seperti tadi, nah seperti ini. Jika A itu sama dengan 4, 2, minus 5, minus 3, itu 1, 0, 0, 1, C itu C1, C2, maka A-nya itu A dikurang lambda I, C sama dengan 4 minus lambda 2, minus 5, minus 3, minus 3, minus 5, minus lambda dikali C1, C2 per 0. Nah, di mana lambda bisa diperoleh dengan menyelesaikan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, determinan A minus lambda I sama dengan 4 minus lambda 2 minus 5 minus 3 minus lambda sama dengan lambda 2 minus lambda minus 2, dimana lambda sama dengan minus 1 dan lambda sama dengan 2. Nah, jadi nilai eigen untuk matriks A itu 4 minus 5, 2, minus 3 adalah lambda sama dengan minus 1 dan lambda sama dengan 2. Sedangkan vektor eigennya itu yang bersesuaian dengan lambda minus 1 itu 1, 1, dan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 itu 5, 2. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama X seperti ini, contohnya seperti ini. X aksen sama dengan X plus 2Y, dan Y aksen sama dengan 4X tambah 3Y. Nah, di mana X aksen Y aksennya itu sama dengan 1, 2, 4, 3 dikali X Y. Nah, ubah dalam bentuk matriks. Nah, di mana determinan A minus lambda I sama dengan
A minus lambda 4, 2, 3 minus lambda, di mana sama dengan 1 dikurang lambda dikali 3 dikurang lambda dikurang 8, di mana 3 dikurang lambda dikurang 3 lambda dikurang lambda pangkat 2 sama dengan 8. Kita selesaikan ini. Kemudian hasilnya lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda dikurang 5 sama dengan lambda minus 5 dikali lambda minus lambda pangkat lambda plus 1. Nah, di mana lambda satunya ini sama dengan 5 dan lambda 2-nya ini minus 1. Di mana lambda 5 ini sehingga A sama dengan lambda 1i K1 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya. 1 minus 5, 2, 2, 2, 4, 3 minus 2 dikali AB sama dengan sama dengan 0, 0. Nah, minus kan 1 minus 5, jadi minus 4, 4, 2, minus 2. 3 dikurang minus 5. Nah, dikali seperti di atasnya tadi, kemudian minus 4A ditambah 2B di 4A dikurang 2B sama dengan 0, 0. Kemudian hasilnya minus 4A ditambah 2B sama dengan 0 atau B sama dengan 2A. Dimana K1-nya itu AB, K sama dengan A, 2A sama dengan A, 1, 2 sama dengan 1, 2. Nah, kemudian ini lambda keduanya minus 1 sehingga A minus lambda 2i K2 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan substitusi seperti tadi. Kemudian hasilnya itu 2A tambah 2B sama dengan 0 atau B-nya itu sama dengan minus 1. Kemudian kita selesaikan K2-nya itu seperti ini. Nah, sehingga hasilnya 1 minus 1. Kemudian YH-nya itu C1 K1 E pangkat lambda 1T tambah C2 K2 E pangkat lambda 2T. Nah, kemudian kita selesaikan sehingga hasilnya YH-nya itu C1 E5H tambah C2 E minus pangkat minus T di bawahnya 2C1 5E pangkat 5T dikurang C2 E pangkat minus T. Nah, itulah penjelasan Edno Beats Production. Di ka hiniling, pero dumating. Nadali mo agad ako sa isang tingin. Yeah, ibang yung ningning na para kang bituin. Nagbibigay